Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, izinkanlah saya selaku moderator yang akan memandu video. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi mengenai materi struktur aljabar dengan subbab, grupoida, semigrup, dan monoida. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Julkarnain, MPD. Yuk, kita langsung simak videonya. Boleh di next? Nah, sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami mahasiswa dari kelas 4A, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Vanessa Ramawati Julistiwa dengan NPM 2110631050107 selaku moderator dan presentator pertama. Kemudian saya di sini bersama 3 orang rekan saya yang terdiri dari Amelia Putri dengan NPM 2110631050004 dan Anissa Diah Prameswari dengan NPM 2110631050006. Kemudian ada Intan Febrianti dengan NPM 2110631050017. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak dengan seksama penjelasan materi pertama, yaitu grupoida. Boleh di next? Nah, pembahasan kita di video kali ini, yang pertama ada grupoida. Next. Pengertian grupoida. Menurut definisi 10, himpunan A terhadap operasi biner disebut grupoida apabila himpunan A tertutup terhadap operasi biner. Maksudnya, grupoida merupakan himpunan A yang jika dioperasikan terhadap operasi biner akan menghasilkan himpunan A juga atau menghasilkan sifat ketertutupan terhadap operasi biner tersebut. Nah, misalkan di sini terdapat A1, A2 anggota himpunan A. Nah, ketika A1 biner A2 itu akan menghasilkan himpunan A juga, maka ini disebut dengan sifat ketertutupan. Nah, karena himpunan A terhadap operasi biner itu mengalami sifat ketertutupan, maka himpunan A terhadap operasi biner disebut grupoida. Next. Selanjutnya ada sifat-sifat grupoida. Ada 5 sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama, suatu grupoida dengan I atau elemen identitas anggota G atau grupoida. Elemen I ini disebut elemen identitas kiri dari G atau dari grupoida. Jika setiap A anggota G itu memenuhi I biner A sama dengan A. Elemen I disebut grupoida dengan elemen identitas kiri. Kemudian sifat yang kedua, suatu grupoida dengan I atau elemen identitas anggota G. Elemen I disebut elemen identitas kanan dari G. Jika terdapat A anggota G memenuhi A biner I sama dengan A. Elemen I disebut grupoida dengan elemen identitas kanan. Nah, bedanya yang pertama itu I-nya atau elemen identitasnya itu berada di sebelah kiri, maka disebut elemen identitas kiri. Kemudian untuk sifat yang kedua, I-nya ini berada di sebelah kanan, maka disebut elemen identitas kanan. Kemudian sifat yang ketiga, himpunan G terhadap operasi biner merupakan suatu grupoida jika terdapat A, B anggota G memenuhi A biner B sama dengan B biner A. Maka grup G, himpunan G terhadap biner disebut grupoida komutatif karena memiliki sifat komutatif. Kemudian sifat yang keempat, himpunan G biner suatu grupoida dengan I atau elemen I anggota G. Nah, elemen I ini disebut elemen identitas dari G. Jika dan hanya jika terdapat A, elemen G memenuhi I biner A sama dengan A biner I
yang menghasilkan A. Kemudian sifat yang terakhir, G terhadap operasi biner merupakan suatu grupoida dengan I atau elemen identitas anggota G. Jika terdapat A, B, anggota G yang memenuhi A biner B, kemudian dibinarkan dengan C, sama dengan A biner B biner C. Maka G terhadap operasi biner disebut grupoida asosiatif karena memiliki sifat asosiatif. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini ada latihan soal 6. Diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner, periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner apabila soal pertama, A biner B didefinisikan sebagai 1/2 dikalikan A ditambah B, setiap A, B elemen Z. Nah, dengan Z tidak sama dengan himpunan kosong, A biner B didefinisikan sebagai 1/2 dikalikan A ditambah B setiap A, B elemen Z. Maka kasus yang pertama, misalkan A, B elemen Z positif. Maka A biner B sama dengan 1/2 dikalikan A ditambah B tidak sama dengan elemen Z. Bukan elemen Z. Kasus 2, misalkan A, B elemen Z negatif, maka A biner B sama dengan 1/2 dikalikan minus A ditambah minus B, bukan elemen Z. Kasus yang ketiga, misalkan A, B elemen himpunan 0, maka A biner B sama dengan 1/2 dikalikan 0 ditambah 0, maka elemen Z. Maka dari operasi di atas merupakan bukan grupoida, karena operasi biner akan menghasilkan bukan bilangan bulat, yang dimana grupoida haruslah tertutup. Atau setiap A, B elemen Z, maka A, B di elemen Z juga. Next. Soal nomor 2, A biner B didefinisikan sebagai A plus B plus 2AB setiap A, B elemen Z. Dengan Z tidak sama dengan himpunan 0, dan setiap A, B elemen Z akan dibuktikan A biner B didefinisikan sebagai A plus B plus 2AB. Kasus 1, misalkan A, B elemen Z positif, maka A biner B sama dengan A plus B plus 2AB setiap elemen Z positif, dan A biner B elemen Z. Kasus yang kedua, misalkan A, B elemen Z negatif, maka A biner B sama dengan A plus B plus 2AB elemen Z negatif. Untuk A lebih dari B dan A kurang dari B akan menghasilkan A biner B elemen Z, sehingga A biner B sama dengan A plus B plus 2AB elemen Z. Kasus yang ketiga, misalkan A elemen Z positif, B elemen Z negatif, maka A biner B sama dengan A plus negatif B plus 2AB dikalikan min B elemen Z negatif, maka A biner B elemen Z. Kasus yang keempat, misalkan A elemen Z negatif, B elemen Z positif, maka A biner B sama dengan minus A ditambah B plus 2 dikalikan minus A dikalikan B, maka elemen Z negatif. Maka A biner B elemen Z. Kasus kelima, misalkan A elemen himpunan 0, B elemen Z positif, maka A biner B sama dengan 0 ditambah 2 dikalikan 0B elemen Z positif, maka A biner B elemen Z. Kasus yang keenam, misalkan A elemen himpunan 0, B elemen Z negatif, maka A biner B sama dengan 0 ditambah minus B ditambah 2 dikalikan 0 dikalikan minus B, elemen Z negatif. Kasus yang ketujuh, misalkan A elemen himpunan 0, B elemen himpunan 0, maka A biner B sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 2 dikalikan 0 dikalikan 0, elemen himpunan 0. Maka disimpulkan bahwa A biner B didefinisikan sebagai A plus B plus 2AB setiap A, B elemen Z merupakan grupoida. Yang ketiga, A biner B didefinisikan sebagai A setiap A, B elemen Z. Untuk Z tidak sama dengan himpunan 0, dan setiap A, B elemen Z akan dibuktikan A biner B didefinisikan sebagai A, merupakan grupoida. Kasus yang pertama,
Misal A, B elemen Z positif, maka A biner B sama dengan A. Ini merupakan keliru karena jika untuk A biner B di mana A elemen Z positif, B elemen Z positif, tidak menghasilkan A biner B sama dengan A, sehingga A biner B bukan grupoida. Kasus yang kedua, misal A elemen Z positif dan B elemen himpunan 0, maka benar bahwa A biner B sama dengan A. Untuk si biner, B yang diminta merupakan B elemen Z, sehingga apabila hanya B sama dengan 0, maka operasi A biner B bukan grupoida. Next. Nomor 4, A biner B didefinisikan sebagai A plus 2B setiap A, B elemen Z. Dengan Z tidak sama dengan himpunan 0 dan A biner B didefinisikan sebagai A plus 2B setiap A, B elemen Z, akan dibuktikan A biner B merupakan grupoida. Kasus pertama, misalkan A, B elemen Z positif, maka A biner B sama dengan A plus 2B elemen Z positif, dan A biner B elemen Z. Kasus yang kedua, misalkan A, B elemen Z negatif, maka A biner B sama dengan minus A ditambah 2 dikalikan minus B elemen Z negatif, dan A biner B elemen Z. Kasus yang ketiga, misalkan A, B elemen himpunan 0, maka A biner B sama dengan 0 ditambah 2 dikalikan 0 elemen himpunan 0, dan A biner B elemen Z. Kasus yang keempat, misalkan A elemen Z positif, B elemen Z negatif, maka A biner B sama dengan A plus 2 dikalikan minus B elemen Z. Dapat berupa Z positif dan Z negatif. Contoh misalkan A sama dengan 7 dan B sama dengan minus 2. Maka 7 ditambah 2 dikalikan minus 2 sama dengan 5. Maaf typo ya guys. Dan 5 merupakan elemen Z. Kasus yang kelima misalkan A elemen Z positif, B elemen himpunan 0, maka A biner B sama dengan A plus 2 dikalikan 0 elemen Z positif. Maka A biner B elemen Z. Kasus 6, misalkan A elemen Z negatif, B elemen himpunan 0, maka A biner B sama dengan minus A ditambah 2 dikalikan 0 elemen Z negatif, maka A biner B elemen Z. Maka dari operasi A biner B didefinisikan sebagai A plus 2B, setiap A, B elemen Z adalah grupoida. Berdasarkan definisi 10, himpunan Z adalah tertutup terhadap operasi biner. Setiap A, B elemen Z, maka A, B elemen Z. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya yaitu semi group akan disampaikan oleh Intan. Kepada Intan, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai semi group. Di sini ada pengertian semi group. Menurut definisi 11, himpunan H terhadap operasi biner, yaitu bisa kita simbolkan dengan bintang, disebut semi group apabila himpunan H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, himpunan H disebut semi group terhadap operasi biner apabila berlaku yang pertama, himpunan H tertutup terhadap operasi biner. Nah, di sini untuk semua H1, H2 adalah elemen himpunan H. Nah, ketika dioperasikan, H1 dioperasikan dengan H2 adalah elemen himpunan H. Untuk yang kedua, operasi biner pada himpunan H berlaku sifat asosiatif, di mana sifat asosiatif bentuknya yaitu H1 dioperasikan dengan H2, dioperasikan dengan H3 sama dengan H1, dioperasikan dengan H2, dioperasikan dengan H3. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Di sini yang pertama diberikan himpunan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 adalah sebuah semi group. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa memakai tabel Kelly, yaitu akan ditunjukkan dengan tabel Kelly berikut. Di sini kita bentuknya yaitu yang
kolom atas tabel atas itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, yang kolomnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk kiri atas ini adalah operasi penjumlahan modulo 6, yaitu di sini adalah plus 6. Nah, di sini kita bisa operasikan, yaitu 0 ditambah 0, 0, 1 ditambah 0, 1, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat, di sini ada 0. Kenapa? Karena kan 5 ditambah 1 itu 6. Nah, di sini 6, dalam modulo 6 itu sisanya adalah 0. Jadi kita bisa menuliskan di sini adalah 0. Begitupun yang di sini, ini 1 karena kan 5 ditambah 2 itu 7. Nah, 7 ini dalam modulo 6, sisanya itu adalah 1. Nah, yang pertama untuk mengklaim bahwa ini semigroup, kita akan dibuktikan bahwa Z6 dioperasikan dengan operasi penjumlahan adalah grupoida atau tertutup. Nah, berdasarkan tabel Kelly, jelas bahwa untuk semua A, B adalah elemen bilangan Z6, di mana A ditambah B adalah elemen Z6. Nah, di sini karena 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari 6. Artinya, R di sini itu nilainya adalah sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka A dioperasikan dengan modulo 6B adalah elemen Z6, yaitu adalah grupoida atau tertutup. Nah, untuk membuktikan bahwa ini benar, maka kita bisa ambil sebarang nilai dari Z6. Kita andaikan bahwa 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah elemen Z6. Maka 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4, 1 ditambah 4 sama dengan 5, 1 ditambah 5 sama dengan 0. Di mana hasil-hasil ini itu ada pada himpunan Z6. Nah, karena hasilnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu himpunan Z6, maka tertutup terhadap Z6. Nah, yang kedua akan dibuktikan bahwa Z6 dioperasikan dengan operasi penjumlahan adalah semigroup atau asosiatif. Di sini kita lihat untuk semua A, B, C adalah elemen Z6, di mana sifat asosiatif itu bentuknya A ditambah B ditambahkan C sama dengan A ditambahkan B ditambah C. Itu adalah elemen Z6. Nah, di sini kita buktikannya bisa ambil sebarang nilai dari Z6, yaitu di sini ada A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2 adalah elemen Z6. Maka kita tuliskan rumus ini dan kita substitusikan 0 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah sama-sama 3. Nah, di mana 3 ini adalah elemen dari Z6. Nah, untuk yang kedua kita bisa ambil sebarang lagi. A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 3 adalah elemen Z6. Maka dengan rumus ini kita bisa peroleh hasilnya adalah sama-sama 4. Nah, di mana 4 adalah elemen bilangan Z6. Nah, karena sifat asosiatif yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, maka terbukti bahwa Z6 dioperasikan dengan operasi penjumlahan adalah semigroup atau memiliki sifat asosiatif. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, latihan kedua, itu ada bilangan bulat atau Z dioperasikan dengan operasi biner dengan A biner. B sama dengan A ditambah B ditambah 2. Untuk semua A biner B adalah elemen Z. Nah, tunjukkan apakah Z dioperasikan dengan operasi biner adalah sebuah semigroup. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama akan dibuktikan bahwa Z dioperasikan dengan operasi biner adalah grupoida atau tertutup. Nah, untuk semua A, B elemen Z, maka A biner B sama dengan A ditambah B ditambah 2. Ketika A dioperasikan dengan B adalah elemen
Z. Nah, dapat disimpulkan bahwa Z dioperasikan dengan operasi biner adalah grupoida atau tertutup. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa Z dioperasikan dengan operasi biner adalah semigroup atau asosiatif. Nah, untuk semua A, B, C adalah elemen Z. Nah, di mana bentuk sifat asosiatif itu yaitu A biner B, biner C sama dengan A biner, B biner C adalah elemen Z. Nah, maka dapat dilihat bahwa A biner B biner C sama dengan, nah di sini kan udah kita ketahui ya bahwa A biner B itu bentuknya A ditambah B ditambah 2, kemudian di biner C. Nah, di sini sama dengan A ditambah B ditambah 2 ditambah C ditambah 2. Ini sama aja bisa kita misalkan A ditambah B ditambah 2 ini D. Nah, D biner C, maka D plus C plus 2. Nah, bisa ditulis juga A plus B plus 2 ditambah C ditambah 2. Sama dengan A ditambah B ditambah 2 ditambah C ditambah 2. Sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah 4. Nah, untuk yang keduanya, A biner B biner C sama dengan A biner B biner C itu sama aja bentuknya kayak B ditambah C ditambah 2. Jadi sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah 2 ditambah 2. Sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah 4. Maka sifat asosiatif ini yaitu A biner B biner C sama dengan A biner B biner C sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah 4. Dapat disimpulkan bahwa Z dioperasikan dengan operasi biner adalah semigroup atau memiliki sifat asosiatif. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Intan atas pemaparannya. Nah, selanjutnya akan ada materi mengenai monoida yang akan dipaparkan oleh Amel. Kepada Amel, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Selanjutnya memasuki materi monoida. Next. Nah, untuk yang pertama ada pengertian monoida berdasarkan definisi 12. Himpunan H terhadap operasi biner yang dilambangkan dengan bintang disebut monoida apabila himpunan H tersebut merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Nah, dengan kata lain, himpunan H disebut monoida terhadap operasi biner apabila berlaku 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu himpunan H harus tertutup terhadap operasi biner, di mana untuk setiap H1, H2 elemen H itu akan memetakan H1 operasi biner, H2 elemen H. Dan untuk syarat yang kedua yaitu operasi biner pada himpunan H harus berlaku sifat asosiatif, di mana H1 dioperasikan dengan H2, dioperasikan dengan H3, itu harus sama dengan H1 dioperasikan dengan H2, dioperasikan dengan H3. Nah, untuk syarat yang ketiga, yaitu untuk setiap H elemen himpunan H ada yang elemen yang unik atau satu-satunya, di mana itu merupakan elemen dari himpunan H yang menjadikan E dioperasikan dengan H itu menghasilkan H, begitupun ketika H dioperasikan dengan E atau elemen identitas yang unik ini akan menghasilkan H juga. Next. Nah, baik, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Di sini terdapat dua contoh soal. Yang pertama, buktikan jika himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi biner penjumlahan dalam bulatan merupakan monoida. Nah, penyelesaiannya akan dibuktikan benar jika himpunan bilangan bulat dioperasikan dengan operasi biner merupakan monoida. Nah, selanjutnya, himpunan bilangan bulat yang dioperasikan dengan operasi biner merupakan monoida jika untuk setiap Z1, Z2, Z3, elemen Z berlaku. Yang pertama, Z berlaku sifat tertutup terhadap operasi biner. Nah, karena
ketika Z1 dioperasikan dengan Z2 itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Z1 dioperasikan dengan Z3 juga merupakan elemen dari bilangan bulat, dan Z2 dioperasikan dengan Z3 juga merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, selanjutnya Z berlaku sifat asosiatif terhadap operasi biner karena ketika Z1 dioperasikan dengan Z2 dioperasikan dengan Z3 itu sama dengan ketika Z1 dioperasikan dengan Z2 dioperasikan dengan Z3. Untuk selanjutnya ada 0 yang merupakan elemen dari himpunan bilangan bulat atau Z yang mengakibatkan ketika 0 dioperasikan dengan Z itu akan menghasilkan Z, dan Z ketika dioperasikan dengan 0 juga akan menghasilkan Z. Nah, maka berdasarkan definisi 12 tadi, maka terbukti benar jika himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi biner akan menghasilkan monoida, merupakan monoida. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, di sini terdapat himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi biner yang dilambangkan dengan bintang dalam bulatan dengan A dioperasikan dengan B itu sama dengan A ditambah B ditambah 2 untuk setiap A, B elemen dari himpunan bilangan bulat. Nah, mungkin untuk soal ini tadi sudah terbukti di latihan soal 7 merupakan semi group. Nah, untuk kita buktikan bahwa ini juga monoida, maka harus dicari bila Z ini memiliki elemen identitas. Nah, akan tetapi di sini kita bahas step per step terlebih dahulu. Yang pertama akan dibuktikan benar jika Z dioperasikan dengan operasi biner ini merupakan monoida. Dengan A dioperasikan dengan B sama dengan A tambah B tambah 2 untuk setiap A, B elemen Z. Maka berlaku untuk Z memiliki sifat tertutup terhadap operasi biner karena A dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah B ditambah 2 dengan A dioperasikan dengan B itu elemen Z. Nah, yang kedua, Z akan berlaku sifat asosiatif terhadap operasi biner karena untuk setiap A, B, C, elemen Z dengan A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C itu sama dengan A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C. Nah, setelah kita operasikan ini, terbukti bahwa ketika A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C itu sama dengan A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C, yaitu menghasilkan A ditambah B ditambah C ditambah 4, dan yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri ini sama gitu, yaitu menghasilkan A ditambah B tambah C ditambah 4. Nah, untuk selanjutnya, karena ini sudah terbukti adalah semi group, kita harus membuktikan bahwa Z ini memiliki elemen identitas untuk tahu apakah ini monoida atau bukan. Nah, untuk membuktikannya di sini berdasarkan definisi 12 ada A dioperasikan dengan E sama dengan E dioperasikan dengan A itu akan menghasilkan A. Terdapat E untuk setiap A elemen bilangan bulat. Nah, yang pertama itu untuk A dioperasikan dengan E sama dengan A ditambah E ditambah 2 sama dengan A. Nah, lalu E ditambah 2 sama dengan A dikurangi A, maka akan menghasilkan 0. Dan selanjutnya E sama dengan, ini sama-sama dikurangi 2, maka E sama dengan negatif 2. Nah, untuk yang kedua, itu ketika E dioperasikan dengan A, akan menghasilkan E ditambah A ditambah 2 sama dengan A. Dan E ditambah 2 sama dengan A dikurangi A, maka menghasilkan 0. Lalu E itu sama dengan negatif 2, karena E ditambah 2 dikurangi 2, dan 0 dikurangi negatif 2, maka E sama dengan negatif 2. Nah, setelah itu, maka akan berlaku A dioperasikan dengan negatif 2,
sama dengan negatif 2 dioperasikan dengan A akan menghasilkan A. Nah, maka berdasarkan definisi 12, operasi ketika Z dioperasikan dengan operasi biner bintang dalam bulatan ini merupakan suatu monoida. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Amel atas penjelasannya. Baiklah, teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang grupoida, semigrup, dan monoida dari para presentator. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.